Ya, sebelumnya santai aja ya, forum hari ini nggak perlu tegang-tegang banget. Jadi ya, terima kasih sebelumnya teman-teman dari angkatan 2020, teman-teman dari angkatan 2019 yang menyempatkan hadir, dan juga selamat datang juga buat Mas Sulaiman selaku ketua atau koordinator UKM tahun kemarin ya, periode 2019-2020. Halo Mas. Ya, ya Mas. Eh, Mungkin mengawali acara pada malam hari ini ya, biar diberi kelancaran, kita bisa mengawalinya dengan doa. Eh, Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Eh, Mungkin kalau eh, bisa tak kasih tahu dulu ya susunan acara buat malam hari ini. Jadi di awal ini kita pembukaan dulu ya. Ya, sekarang ini pembukaannya. Terus selanjutnya nanti bakal ada sambutan dari ketua atau koordinator UKM tahun kemarin, Mas Sulaiman. Terus yang kedua ada dari dosen pembimbing dari Pak Adit. Terus selanjutnya nanti bakal tak sampaikan juga materinya, materi tentang eh, ya nantilah ada PPT-nya, nanti kalian bisa lihat presentasinya. Terus ya pasti setelah penyampaian materi nanti kalian bakal dapat kesempatan buat tanya-tanya ya seputar UKM, seputar robotnya dan lain-lain. Terus nanti yang terakhir kita ada sesi foto bareng. Ya, gitu. Eh, Kira-kira kayak gitu sih susunan acara buat malam ini. Nah, kita langsung masuk aja ke agenda kedua, yaitu sambutan dari koordinator atau ketua UKM Robolik Pens periode 2019-2020. Untuk Mas Sulaiman, monggo saya persilahkan. Cek cek, aman? Aman, Mas. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman Waalaikumsalam. 2020. Ya, dan selamat malam dan selamat datang buat teman-teman 2020, terus 2019 dan juga panitia dari UKM Robotika. Ya, yang pertama saya sampaikan terima kasih buat teman-teman 2019 yang telah mengadakan acara kemarin ini dari UKM Robotika di 2 hari, jadi Jumat dan Sabtu ya, karena mungkin banyak pesertanya ya, alhamdulillah, seperti tidak jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang berbeda hanya di sekarang online ya. Terus okay. Ya, yang pertama mungkin saya sampaikan adalah apa namanya ya, mungkin nanti saya ada beberapa poin yang mau saya sampaikan, tapi sebelumnya saya berharap buat teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semua, dan juga dimanapun kita berada tetap patuhi protokol kesehatan, dan kalau kita keluar rumah kan ya tetap sehat lah, jaga kesehatan masing-masing dan juga keluarga. Ya, lanjut untuk poin-poin yang ingin mungkin saya sampaikan mewakili teman-teman sebelumnya dari UKM sebelumnya juga. Yang pertama adalah saya akan berbagi sedikit tentang sejarah dari UKM Robotika ini sendiri. Jadi secara singkatnya adalah UKM Robotika ini udah ada dari awalnya adanya PEN sebenarnya gitu. Jadi awalnya PEN itu masih dengan ITS pun udah ada UKM Robotika. Tapi waktu itu namanya adalah T-Rex, dan saat itu antara UKM Robotika dan juga tim robot itu memang kolaborasinya full, jadi benar-benar jadi satu
risetnya bareng kayak gitu pas zaman itu bisa dibilang maju-majunya UKM, dan itu berakhir ketika kalau tidak salah di akhir 13 atau 12-an udah semakin kesini tuh semakin hilang jadi direksinya karena uh, ibaratnya kayak organisasinya kurang atau kaderisasinya, jadi para penggawa atau stakeholdernya itu yang jago-jago udah lulus dan jadi alumni dan penerusnya itu tidak ada, semangatnya berkurang dari setiap generasi baru. Akhirnya pada tahun 2018 setelah beberapa tahun vakum ada inisiatif dari beberapa pembina tim robot entah itu KRTI, robot terbang ataupun robot darat, dan juga mobil hemat kalau salah itu Pak Nando juga, itu diprakarsa oleh Pak Nando itu untuk kayaknya meribon atau melahirkan kembali UKM robotika ini dengan nama UKM Roboholic Pens yang baru itu lahir di 2018, dan pecah telurnya itu di jurusan teknik komputer karena waktu itu yang koordinasi ada Pak Nando sendiri dari jurusan teknik komputer. Beliau adalah pembina dari pembina satu kalau salah waktu itu. Beliau bisa masuk ke mobil robotik, KRTI, MHE atau mobil hemat, dan juga robot darat. Jadi beliau bisa masuk kemana-mana, makanya beliau yang memulai mendirikan atau membangun kembali UKM robotika ini melalui teman-teman dari jurusan saya kalau salah. Oh ya, belum kenalan ya. Ya tadi banyak ngomong tapi belum kenalan. Saya lupa malah. Ya, perkenalkan nama saya Sulaiman dari angkatan 18 dari jurusan teknik komputer. Ya, kan itu aja, nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu ditanyakan bisa di luar forum ya. Oke, lanjut ke sejarahnya tadi. Dengan sebenarnya atau yang berarti aktif di dalamnya adalah anak-anak dari teknik komputer. Kemudian tapi berjalannya itu dari semua jurusan bisa ikut, hanya saja yang waktu itu menjadi karena kayak koordinatornya kebanyakan dari jurusan teknik komputer. Barulah ketika pada dan waktu itu masih kayak ibaratnya baru kan jadi banyak yang harus diurus dan lain-lain. Terus tahun kedua di 2019 alhamdulillah saya diamanai jadi koordinator kembali dengan struktur yang berbeda. Pada saat yang kedua ini lebih banyak teman-teman dari 2019 dan 2018 ada yang mantu dari berbagai jurusan. Jadi sudah kultural, udah budayanya udah berbeda, tidak hanya dari satu jurusan saja karena udah mulai terbangun, dan dari kurikulum pun udah tidak terlalu berantakan waktu itu. Jadi dan lain-lain lah, agak lebih terstruktur dan sudah mulai disupport dari manajemen. Jadi kayak bantuan dan lain-lain sudah ada dari manajemen. Dan akhirnya ibaratnya yang sekarang itu adalah tahun ketiga dari kepengurusan baru UKM Roboholic, nama barunya. Kalau masalah UKM robotikanya itu udah lama, cuma untuk nama baru yang UKM Roboholic ini baru tahun ketiga kepengurusan sekarang oleh Victor. Ya, itu yang poin pertama tentang sejarah singkatnya dari UKM robotika ini. Ada kayak robot itu kan, dia itu kalau salah logo restoran di Jepang. Jadi kayak gini ceritanya. Jadi impian dari teman-teman UKM robot itu mereka berjuang kayak kurang tidur dan lain-lain, mengurangi tidurnya, harapan suatu saat bisa makan bareng-bareng di Jepang di restoran tersebut. Saya lupa namanya apa. Jadi itu inspirasi logonya. Yang kalau kalian lihat di akun sosial medianya Instagram itu ada logonya kan, kayak kepala kotak robot itu. Ya, itu poin pertama tentang sejarahnya. Berikutnya adalah poin kedua. Poin yang kedua adalah apa sih ada di UKM robotika ini. Jadi sederhananya di UKM robotika ini ada beberapa kegiatan. Saya menyoroti beberapa kegiatan sebelumnya, yaitu ada dua jenis, yaitu kegiatan yang emang diadakan rutin setiap minggu, yaitu di hari Senin atau UKM Day. Itu teknisnya kayak pelatihan biasa, itu rutin kayak pelatihan di UKM lain. Terus yang kedua adalah kegiatan kayak bulanan ataupun event tertentu. Ada contohnya adalah kayak workshop, seminar, dan lain-lain. Dan tema dari workshop dan lain-lain ini berbeda-beda. Bisa dari anggotanya request atau orang lain atau dosen dari siapapun boleh ikut. Dan siapa saja kah anggota UKM robotika ini? Jadi anggota UKM robotika ini adalah macam-macam, bukan hanya dari yang bisa di UKM robotika ini, enggak cuma teman-teman mahasiswa, baik itu dia LJ lanjut jenjang, pokoknya dia ada di PENS, dia itu bisa gabung di UKM robotika. Itu emang dari
awal berdirinya mau tujuannya gitu. Jadi kita belajar bersama, tidak hanya di robotika tapi sebenarnya tujuannya adalah di embedded system kan bisa macam-macam kan kalau embedded di situ. Itu emang dari awal berdiri tujuannya itu tidak boleh kita lupakan bersama. Makanya pas sebelum-sebelum juga ada yang dari LJ kan, LJ kan kalau malam-malam kan kuliah, dia juga kadang kalau sempat ikut pelatihan juga dan lain-lain. Juga ada karyawan pun kalau pengen belajar dipersilakan ikut, dosen pun boleh ikut. Karena sebelumnya juga pernah sempat kayak pelatihan bareng-bareng dosen juga pernah, atau dosen yang mengasih kayak pen sharing boleh, atau alumni ada pen sharing dipersilahkan. Karena di IG-nya pun dari alumni pun ada yang pernah ngechat katanya pengen ikut belajar juga, ya dipersilahkan selama dia masih ada kaitannya dengan pens. Tapi diutamakan adalah yang masih aktif di dalam pens, karyawan, dosen ataupun staff dan LJ dan lain-lain. Itu yang poin kedua, apa yang ada di UKM Robotika. Yang ketiga adalah poin yang ketiga adalah tentang di UKM ini ada kayak istilahnya kontribusi. Jadi ini yang biasanya salah membedakan antara UKM Robotika yang kita jalani sama dengan tim robot. Jadi ada perbedaan. Kalau tim kayak tim KRTI robot itu mereka tim. Jadi mereka adalah bagian dari UKM Robotika, tapi mereka berkontribusinya langsung ke ke alma mater kita, yaitu PENS, dengan mengabdi fokus di timnya mereka. Jadi mereka bisa kita anggap sebagai keluarga kita di UKM Robotika, tapi mereka berkontribusi di tim. Itu. Terus yang kontribusi kedua adalah kita yang ada di UKM, entah itu kita ikut meramaikan kegiatan UKM, latihan, workshop, dan ikut belajar di situ. Kita belajar suatu hal yang sederhana ataupun intinya tidak terkait dengan tim, di luar tim, itu di UKM ini. Ya, itu yang poin ketiga. Poin yang keempat adalah yang saya sorti dan teman-teman adalah semangat atau istiqomah pesan keempatnya. Jadi harapannya adalah saya dan teman-teman lain sebelumnya ataupun dari teman-teman dari 19 juga, teman-teman dari 20 tetap menjalankan kita bersama-sama belajar di dalam UKM Robotika. Anggap saja ini adalah keluarga besar kita belajar di situ dan melakukan bersama di situ. Kalau misalkan kita punya suatu hal, tidak mesti tingkat lebih tinggi dan lebih pintar, tapi bisa jadi dari teman-teman dari dulu ada yang udah pernah belajar terlebih dahulu, bisa disaringkan ke teman-teman yang 2019, 2018 atau ke teman-teman lain, dipersilahkan. Jadi kita adalah kayak keluarga, jadi nggak perlu sungkan untuk bagi bersama gitu. Terus misalkan di UKM Robotika ini kita punya, jadi ketika kalian nanti praktik punya kita ada inventaris beberapa kayak komponen sederhana lah, beberapa untuk menunjang pembelajaran kita. Kalaupun itu kurang atau belum ada, kita pasti usahakan untuk membelinya lagi atau mengajukan itu ada. Jadi misal teman-teman mungkin saya nggak ada alatnya pengen belajar, tapi ya silakan hubungi saja Victor ataupun beberapa teman-teman 2019 yang di UKM itu, saya pengen belajar ini gitu. Silahkan sampaikan saja, nanti kalau misalkan dananya masih ada, kita belikan yang kita pelajari. Syaratnya kalau pengen belajar, misalkan saya pengen belajar Raspberry Pi gitu, saya nggak bisa minta tolong ke UKM untuk memberikan, nanti itu atas nama UKM, nanti jadi inventaris UKM, dan kita ingin mereset suatu hal dengan itu. Nanti target akhirnya setelah selesai belajar, kita pinjam itu selama sebulan atau 2 bulan dalam keadaan yang baik, tidak rusak ibaratnya gitu ya, jaminan tidak rusak. Nanti ketika dikembalikan, kita sharing ke teman-temannya apa yang sudah kita pelajari. Ataupun misalnya tidak sempat untuk sharing secara online ataupun secara bisa dalam bentuk tulisan. Jadi ada kayak biar kita belajar, tapi teman lain juga dapat ilmunya juga. Harapannya seperti itu. Ataupun kalau misalkan teman-teman pengen lomba ataupun bisa ngajak teman-teman yang UKM atau pengen support dan lain-lain. Kalau misalkan bisa diajukan, akan dibantu oleh teman-teman. Itu poin yang keempat. Intinya tetap yang penting adalah istiqomah dan tetap sampai akhir, harapannya sampai, jadi nggak semua pas kewajiban kita sampai mahasiswa baru aja, tapi sampai kita lulus tetap berkontribusi di situ dengan cara berbeda-beda lah gitu ya, nggak mesti datang setiap hari Senin dan lain-lain. Oke, intinya seperti itu yang poin keempat. Jadi belajar sabar dan tidak istiqomah lah gitu, karena nggak ada yang instan karena belajar. Terus poin yang kelima adalah apa sih tujuan adanya ini, kan di awal sempat disinggung tentang berdirinya, terus
2 dan 3 itu sempat disinggung juga apa yang ada di situ dan apa sih macam-macam kontribusi UKM ini. Yang kelima adalah tujuannya adalah UKM ini adalah mengantarkan, tujuan utama adalah mengantarkan teman-teman yang ingin join ke KRTI, Gomorindo, ataupun KRI, robot darat, ataupun mobil hemat, memiliki portofolio yang bagus agar menyupport mereka ketika masuk tim itu udah memiliki bekal yang bagus dan juga kayak ibaratnya pengalaman lah, nambah pengalaman. Jadi sebelum masuk ke sana benar-benar ada bekal sedikit ataupun lumayan, ya benar-benar kosong gitu. Tujuan kedua tidak pasti semua orang yang bergabung di kami ini yang mau ikut join tim, entah itu RT robot atau dan lain-lain. Bisa juga yang pengen belajar ini untuk lomba ataupun kebutuhan kesenangan, hobi dan lain juga dipersilakan, atau mungkin untuk kebutuhan saya pengen belajar ini biar nyicil lah, mungkin ini kan mungkin untuk kuliah kelas 2 saya baru dapat, pengen nyoba belajar dulu perkenalan, ya boleh di situ juga bisa. Itu yang poin kelima tujuan kita. Mungkin itu 5 poin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman di 20. Tetap semangat dan terima kasih buat sudah gabung di sini. Saya selamat datang kembali untuk teman-teman di 20 di keluarga besar UKM Robotika. Semoga tetap konsisten dan kita dapat belajar bersama. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke Victor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Sulaiman sudah menyampaikan pesan-pesannya ya buat teman-teman angkatan 2020. Semoga apa yang disampaikan sama Mas Sulaiman juga bisa kita amalkan lah, mengenai semangat, terus konsistensi dalam UKM ini, terus semangat belajarnya juga. Nah, jadi itu sih. Selain itu, setelah disampaikan sama Mas Sulaiman tadi, kalian jadi tahu nih, dulu itu berdirinya UKM itu gimana, terus apa bedanya di UKM sama di tim, bagaimana kontribusinya, itu juga kan ya. Terus apa yang bisa kalian lakukan di UKM itu apa aja, itu skill udah dijelaskan sama Mas Sulaiman tadi. Oke, untuk selanjutnya seharusnya ada sambutan dari Dasun Pembimbing kita, Pak Adit. Tapi mohon maaf juga kalau hari ini Pak Adit nggak bisa hadir untuk join di room. Jadi untuk sambutannya tak puterin rekaman di hari kemarin gitu ya. Nggak apa-apa kalau gitu. Oke. Langsung tak puterin aja ya. Kalau nanti waktu tak puterin nggak muncul suaranya, bilang aja ya. Ya, Mas. Siap, Mas. Siap. Selanjutnya saya ucapkan bimbing ya di UKM ini. Jadi UKM itu ada dosen pembimbingnya. Mungkin untuk selanjutnya saya bisa langsung mempersilahkan Pak Adit ya buat menyampaikan sambutan lah buat teman-teman 2020 gitu. Untuk waktu dan tempatnya, monggo Pak Adit, silakan. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kelupaan gitu ya, karena ini sedang ada pembimbingan persiapan robot ya. Hari ini running test, ya alhamdulillah lancar. Besok pagi insya Allah jam 8 itu udah mulai sesi 1 dan selanjutnya. Nah itu mungkin bagi gambaran arek-arek sing kelas angkatan 2020 ya UKM Robotika ya, kegiatan kalau lomba robotika ya kurang lebih seperti ini ya.
bisa di setting nggak guys? Ini aja bisa. Jalan, ini latihan ini buat besok. Ini latihan seperti ini ya. Tim yang akan mensupport tim-tim yang akan dibutuhkan di robotika ataupun di bidang ya robot terbang atau darat seperti ini, dan juga roket ya, muatan roket. Jadi ada Komurindo, ada KRTI, kemudian ada juga robotics ya, tim robotics. Harapannya tahun angkatan 2020 ini harus semangat gitu ya, harus semangat untuk mempelajari ilmu robotik. Gitu ya. Baik di roket pun ilmu robotika sangat dibutuhkan. Intinya kalau robotika berarti ada beberapa unsur terkait mechanical, desain mekanik ya. Ada juga yang desain elektronik. Kemudian ada software ya. Ada kontrol ya. Nah, biasanya itu terdiri dari beberapa jurusan ya. Kalau ada yang bidang AI ya pastinya ya AI sangat diperlukan juga ya, sangat mendukung ya di proses kontrol. Jadi di sini ada elektro di sini ya, jurusannya rata-rata elektro di sini. Elektro ada Elin juga ya kebetulan di sini. Nah, Tekom ya, Meka, Telkom itu gabung di sini ya. Jadi banyak support yang penting ya, sangat banyak dibutuhkan ya. Harapannya kompak untuk angkatan 2020 dan bisa berkembang dengan seniornya. Mungkin di masa pandemi ini jadi tantangan yang berat ya, bagaimana mengembangkan ilmu robotika Anda di rumah gitu ya. Tapi kalau Anda punya hobi bisa langsung dituangkan, biasanya seperti itu. Jadi mungkin senior-senior sudah punya roadmap ya, yang dari UKM Roboholic untuk meningkatkan kompetensi untuk angkatan 2020. Harapan saya akan terbentuk di sini. Jadi mulai dari awal Mas Victor, pesan saya mohon ini kompak diarahkan bersama-sama yang ada di UKM Roboholic ini harus kompak. Bagaimana atau sadar lah, ini sadar diri untuk mengembangkan diri. Wes itu aja pesan saya. Mau untuk mengembangkan diri. Jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban ikut UKM robotik. Itu aja. Pesan saya itu. Jadi jangan hanya menggugurkan kewajiban saja, tetapi benar-benar akan mengembangkan diri atau sadar untuk mengembangkan diri, ilmu kompetensi Anda di robotik itu penting sekali di sini. Seperti itu. Jadi ilmu robotika bisa ditaruh di mana aja. Ya. Bisa di mana aja. Karena ada yang fokus di software, AI, ya, desain itu banyak. Ada juga yang hobi elektronik, desain elektronik. Nah ini penting banget. Ini semua yang ada di sini ini robotnya buat sendiri semua gitu ya. Jadi mulai desain PCB sendiri, disesuaikan ukurannya sendiri gitu. Jadi Anda harus bisa itu. Saya berharap Anda ketika masuk UKM robotik, saya berharap UKM robotik berlanjut sampai Anda lulus gitu ya. Jadi mulai semester 1 sampai 8, kalau Anda sudah terdaftar di UKM robotik, mohon kerjasamanya untuk saling membantu ya. Misalkan Anda sudah semester nanti 5, 6, 7, 8 ya, ilmunya kan pasti lebih banyak dibanding dengan yang masih semester 1. Nah itu sharing. Ojo ono rasa sungkan dan yang lainnya. Sama-sama belajar. Yang senior pun belum tentu lebih bagus daripada yang baru gitu ya. Yang baru juga punya ilmu ya saling melengkapi. Kita keluarga di sini, UKM robotika itu saya berharap ada kekeluargaan di sana. Sehingga ayo menumbuhkan ilmu bareng-bareng gitu ya. Mengembangkan kompetensi bareng-bareng sehingga nggak ada gap antara robot di sini dengan anak-anak UKM. Korindo dengan anak UKM. Jadi saya pinginnya sharing gitu loh. Jadi open, kita belajar bersama. Katakanlah anak robot butuh teknologi ini, siapa tahu dia sedang mengembangkan itu. Bisa begitu juga dengan sebaliknya. Anak-anak robot sudah riset tertentu bisa sharing ke UKM. Nah, itu kelebihannya. Jadi teknologi baru yang didevelop di robot
kemudian di KRTI atau mobil listrik atau di Orindo muatan roket, itu harapan saya bisa melebur di UKM robotika, ya. UKM robotika. Jadi ilmu itu bebas dan terbuka, sehingga pengetahuannya sama, tidak ada gap. Harapannya saya itu kekeluargaan, sharing itu penting. Mohon kerjasamanya untuk anak-anak 2020, mindset-nya harus dirubah, ya, bahwa kita keluarga mulai semester 1 sampai 8, ya, sama-sama belajar robotika. Itu aja sih pesan saya, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, ya. Walaupun kita masih belum bisa bertemu gitu ya. Untuk yang semester 1 2 masih semuanya di rumah, ya. Gimana cara mengembangkan kompetensi itu paling enak ya. Ya langsung praktek di rumah gitu ya. Mulai desain PCB dulu lah minimal ya. Mungkin Mas Victor nih harus segera disegerakan ya, mulai desain-desain gitu ya. Desain elektronik, kemudian programming gitu ya. Enggak programming bisa atau rangkaian analog sederhana dulu, itu enggak masalah saya rasa. Oke. Saya rasa itu aja pesan dari saya ya. Selanjutnya saya ucap Oke, teman-teman, itu tadi ya sambutan yang disampaikan secara replaynya, bukan secara langsung ya. Itu kemarin waktu Pak Adit menyampaikan sambutan itu waktu beliau mendampingi mas-mas dan mbak-mbak yang lagi persiapan KRI gitu teman-teman. Jadi, nah mungkin sekarang ini nggak bisa hadirnya ada urusan mungkin terkait KRI buat langkah selanjutnya gitu ya. Nggak apa ya teman-teman ya, nggak bisa hadir dosen pembimbingnya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ya. Tadi sudah Mas Sulaiman sudah, Pak Adit juga sudah. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke materi yang bakal tak sampaikan. Itu tampilan PPT-nya, presentasinya udah kelihatan kan ya? Sudah, Mas. Sudah, Ya. Mas. Oke, kita langsung aja. Ya, welcome party UKM Roboholic PENS 9 sampai 10 Oktober. Nah, kemarin kan juga udah tak kasih tahu ya. Mungkin bisa tak kasih tahu lagi bahwa yang kemarin sama yang sekarang itu sama kok ya. Jadi ya tadi tak sampaikan juga, yang kemarin sudah ikut, nggak wajib ikut hari ini soalnya sama. Nah ini gantian buat teman-teman yang kemarin belum bisa hadir, nah hadirnya hari ini. Gitu. Terus kita next aja. Nah, ya mungkin kalian udah dapat banyak kalimat ya ini. Selamat datang PENS Angkatan 2020. Ini juga pasti ya kalian kan kesini ya di PENS di kampus perjuangan. Kalau kalian IPMB kan pasti banyak tuh dapat kalimat selamat datang di kampus perjuangan gitu kan ya kemarin IPMB. Iya, Mas. Nah, Iya, Mas. ya emang benar sih. Mungkin kalau aku bisa sharing ya, selaku setahun lebih lama di sini dibandingkan kalian, mungkin kalau aku sharing, ya emang kuliah itu udah beda sama jenjang SMP, SMA, SMK. Nah itu emang udah beda. Kita pasti apa ya istilahnya kadar berjuangnya itu sudah lebih tinggi, lebih keras juga. Nah mungkin sebelumnya yang kalau SMA yang dari guru misalnya mungkin diterangin terus dapat tugas dikit, nah udah
toh bobot dari kesulitannya juga ya masih biasa lah. Nah, sedangkan kalau kuliah, kalian juga nanti akan mulai belajar dari gimana cara berkomunikasi dengan orang lain yang dalam satu wilayah itu jenjang jarak dari usianya udah jauh dari mahasiswa baik ke cutting maupun ke dosen itu. Terus yang kedua, kalian defense ini sadar kan ya kalau tugas-tugas banyak gitu kan, iya nggak? Iya, Mas. Iya Mas. Nah, Iya, Mas. itu juga kalian juga Iya. belajar ini ya manajemen waktu. Nah, pinter-pinter kita ngatur manajemen waktu kita biar semua tugas itu bisa terselesaikan, tapi kita juga dapat istirahat. Apalagi buat kalian-kalian yang emang dari awal udah memasang niat untuk aktif ya, menjadi aktif di baik organisasi maupun UKM atau ya apapun lah. Nah, itu sih cukup dari yang bisa tak sampaikan ya mengenai tadi. Kita lanjut aja. Nah, kalian kan sudah masuk ya di sini. Kalau kata orang itu lebih baik kenal dulu lah. Untuk memasuki wilayah itu kenal minimal orang-orang sekitar lah. Nah, makanya itu kalian hari ini malam ini akan dipertemukan sama ya mungkin untuk kedepannya 1 tahun ke depan itu kalian bakal sering berhubungan ya sama orang-orang yang habis ini. Nah, langsung aja bisa lah perkenalan dari BPH-nya. Ada ketua, bendahara, sama sekretaris. Oke, langsung next saja. Nah, ini ketuanya ada saya. Nama saya Victor, ya dipanggil Mas Victor gitu aja. Saya dari 2D4 IB, 2D4 Telkom B. Nah, jadi semester 3 ya, kelas 2. Itu sih. Ya, mungkin kalau yang di sini dari Telkom ya, mungkin kalau onsite itu mungkin bisa lah. Kalau misal tanya-tanya tugas atau apapun yang kesulitan bisa tanya secara langsung ataupun kalau online gini ya lewat WhatsApp atau media sosial lainnya. Untuk selanjutnya ada bendaharanya yaitu Mbak Putri. Silakan Mbak Putri perkenalan. Iya, tes sebelumnya suaraku masuk nggak teman-teman? Iya, Mas. Langsung Ya, masuk. Oke. Ya, makasih. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf ya, soalnya ini aku lagi di luar, jadi agak gelap gini. Ya, perkenalkan, aku Putri, sebagai bendahara dari Prodi D4 Teknik Elektronika. Mungkin ada yang dari LK? Banyak ya kayaknya? Banyak, Kak. Hadir Mbak, hadir. Oh, oke. Ya, hadir, Kak. Ya, semangat ya teman-teman. Mungkin bisa tak kembaliin ke Mas Victor. Silakan Mas Victor. Ya, makasih Mbak perkenalannya. Nah, jadi nanti kalau kalian urusan keuangan, misal yang tadi kalau Mas Lain bilang pengen belajar ini, nah itu butuh barang, butuh komponennya beli, nah nanti bisa menghubungi langsung ke bendahara atau juga lewat aku juga bisa. Tuh. Terus yang ketiga ada sekretaris, ada Mas Pandu. Silakan Mas Pandu. Sudah dengar nggak suaraku? Sudah ya? Ya, dengar Mas. Kan sudah lihat aku kelihatan nggak? Sudah ya? Oke. Ya, perkenalkan nama saya Naval Pandu Mahendra. Panggilannya Pandu dari kelas 2D4 Teknik Mekatronika B. Saya di sini jadi sekretaris
UKM robotik untuk tahun ini. Mungkin dari teman-teman ada yang kenal aku nggak di sini? Kenal. Kenal Mas, kenal. Oh, udah kenal ya, alhamdulillah. Ya udah. Pemandu. Pemandu lagi. Oh, pemandunya masih kerasa di sini ya. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin kalau sudah kenal berarti nggak usah lanjutkan berarti ya. Dan mungkin saya kembalikan ke Mas Victor ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Nah, itu ya Mas Pandu, sekretaris ya di sini. Mungkin nanti kalau sewaktu-waktu kalian butuh urusan surat menyurat, terus administrasi lain-lainnya, kalian bisa menghubungi Mas Pandu langsung, juga bisa lewat aku juga, gitu ya. Nah, kalau kalian tahu siapa orang-orangnya kan enak tuh. Aku butuh ini, ya berarti yang tak hubungi harus ini. Nah, kayak gitu. Juga bisa efisiensi lah. Waktunya juga. Ya, jadi gampang. Itu ya. Oke, langsung selanjutnya. Nah, kalian kan sudah di sini tuh. Udah tahu juga orang-orangnya siapa. Nah, terus tadi juga ada spoiler juga dari Mas Sulaiman mengenai apa aja yang bakal dilakukan di sini ya. Nah, untuk malam ini, tugasku nyampaikan ke teman-teman angkatan 2020 apa yang bakal kita lakukan selama 1 tahun ke depan, gitu ya. Nah, oke. Yang pertama ada UKMD ya. Nah, tadi juga sempat disinggung sama Mas Sulaiman. Jadi kalau kita kan dulu waktu SMA atau SMP, nah kita kan kenal tuh ekskul. Nah, itu kan biasanya ada hari-hari hari tertentunya, hari ekskul. Nah, kalau di PENS kita nyebutnya UKMD. Nah, kita mulai UKMD Oktober ini ya, kan kita hari ini udah WP, kemarin sama hari ini tuh. Nah, jadi mungkin minggu depan, hari Senin, itu kita bisa mulai UKM-nya. Di setiap Senin, terus waktunya, jamnya, itu fleksibel aja ya, kita kesepakatan lah bisa. Mungkin kalau di waktu on-site atau waktu di kampus, itu kan setiap Senin habis maghriban lah, atau menjelang Isya pukul 6:30 lah sampai jam 9 atau 9:30. Nah, berhubung ini online dan nggak terbatas jam kampus, nah, kita kan bisa tuh fleksibel aja kesepakatan. Rek, besok KM jam segini bisa apa enggak? Nah, kalau misalnya bisa, ya bisa, nggak apa-apa jam normalnya ya 6:30 malam gitu. Tapi kalau ternyata kalian ada yang nggak bisa atau pingin jam selain malam, sore misalnya, mungkin waktu kuliahnya dosennya lagi nggak bisa ngisi, atau biar malamnya bisa istirahat atau digunakan untuk mengerjakan tugas misalnya. Nah, itu bisa sore aja Mas, biar malamnya itu tadi bisa istirahat dan lain-lain. Jadi nanti kesepakatan aja, kita tentuin bareng-bareng biar enak. Gitu ya. Enak gitu kan ya? Iya, Kak. Mantap, Mas. Nah, sip. Iya, Kak. Oke, selanjutnya, oh ya, jadi mungkin kalian tanya ya, nanti UKM itu belajarnya gimana? Apalagi sekarang ini lagi kondisi pandemi, kampus juga masih online. Nah, kita juga akan menyesuaikan juga kondisinya. Nah, kita sampai batas yang tidak ditentukan ya, kita kan juga nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Nah, kita juga menyesuaikan aja. Kita nanti pertemuan-pertemuan untuk UKM itu online aja, kecuali yang emang benar-benar nggak bisa dilakukan secara online. Nah, besok kan sekitar November. Nah, itu mungkin sih. Mungkin apakah itu hanya untuk kuliah aja atau UKM juga bisa diberlakukan. Nah, itu kita nunggu aja ke pemberitahuan selanjutnya ya. Nah, jadi kita online dulu aja tiap minggu gitu. Terus ini
kan biasanya kalau di robotika itu kan ada elemen-elemen dasar lah, divisi-divisi dasar, kayak program, mekanik sama elektrik, kayak kata Pak Adi tadi loh ya. Nah, itu kita juga nantinya menyediakan opsi buat kalian biar Mas, iki apakah harus belajar semuanya program elektrik dan mekanik? Nah, enggak sih. Nah, jadi kita nanti bakal itu tadi soalnya memberikan opsi ya. Nah, kalau misal kalian pengen fokus belajar program, ya udah nanti kalian masuk ke yang pelajarannya program aja. Gitu juga elektrik sama mekanik. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan, Mas, aku ini nggak punya background apa-apa tentang robotika. Nah, gimana tuh? Nah, itu tenang aja. Jadi minggu awal-awal kita pertemuan di UKMD nanti, kita belajar semuanya bareng-bareng. Jadi semuanya bakal dapat porsi pembelajaran mengenai program, terus elektrik, sama mekanik. Nah, jadi setelah semua dapat, jadi kan ngerti tuh, gimana sih pembelajaran di divisi program, gimana pembelajaran di elektrik, gimana pembelajaran di mekanik. Nah, begitu kalian sudah tahu, nah nanti kita baru memberikan kalian ya mungkin berupa form gitu ya. Ya, dan nanti kalian ngisi dari mana, kelas apa, jurusan apa, terus pengen masuknya ke apa, alasannya apa, ya kayak gitu-gitulah. Nah, dengan begitu kalian bisa fokus ke pembelajaran di divisi yang kalian benar-benar pengen fokusi. Dengan gitu kan kalian jadi lebih enak belajarnya. Jadi bisa fokus ke satu yang benar-benar kalian pingini. Gitu. Gitu ya. Enak kan ya gitu ya. Ya, Terus ya. Nah, itu mulai kapan? Nah, kita bisa mulai nanti November. Jadi kan Oktober ini ya. Mungkin 3 sampai 5 kali pertemuan dulu lah. Itu kalian bakal belajar bareng semua divisi, semua materi. Nah, setelah November kalian baru kita masuk ke ini time to focus. Jadi kalian milih divisi apa yang pengen kalian masuki, terus belajar apa di situ nanti. Gitu. Terus selanjutnya ada ini. Nah, workshop. Nah, mungkin kalian masih gambarannya awalnya belajar di kelas terus gitu ya. Belajar di UKMD aja. Nah, ini juga sempat disinggung saat tadi sama Mas Sulaiman. Jadi kita nggak hanya belajar murni dari pembelajaran di UKMD. Nah, misal tuh kalian waktu pembelajaran di UKMD merasa jenuh, Mas aku pingin belajar hal lain selain roadmap dari UKMD ini. Nah, itu bisa tuh kita isi workshop, mungkin workshop sesuai request kalian, pingin pelatihan tentang apa, terus mungkin ada dosen yang pengen sharing-sharing ke teman-teman UKM ataupun dari tim robot, tim KRTI atau Komurindo atau yang lainnya juga pengen sharing. Nah, nanti kita bukakan jalan bagi mereka untuk bisa sharing ke kalian. Nah, gitu ya teman-teman. Terus ya flexible time. Nah, jadi sesuai yang tak sampaikan tadi, ya jenuh kan nggak selamanya ya. Mungkin ada kalanya kalian merasa seru pembelajaran di UKMD ataupun ada kalanya juga tiba-tiba jenuh gitu. Nah, kita pakai flexible time aja. Jadi nggak harus rutin kayak misal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, nggak harus kayak gitu. Jadi seenaknya aja kita ngaturnya. Kalau Mas minggu depan ayo workshop coba pengen materi iki. Nah, itu bisa kalian minta lah. Jadi nanti kita omongkan, diskusikan bareng-bareng sama teman-teman semua juga. Itu workshop. Jadi biar kalian nggak bosen. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya.
ada sosialisasi apaan. Nah, ya mungkin dari poster-poster ini kalian udah tahu ya ini bakal ada apa. Ya, jadi kan ya tadi itu ya udah disampaikan juga sama Pak Adit kalau dari UKM itu juga harus bisa semangatnya membawa dia ke tujuannya. Kayak misalnya kalian emang udah pertama kali masuk ke UKM ini buat belajar biar bisa masuk tim. Nah, itu bisa kalian lakukan. Nah, untuk barangkali kalian belum tahu kalau di tim itu gimana, terus lombanya nanti gimana, sistemnya gimana. Nah, maka dari itu kita adakan sosialisasi. Nah, kapan sosialisasinya? Nah, itu biasanya kan kalau diibaratkan kalau tahun ajaran baru gitu ya, itu kan setelah tahun yang sebelumnya lulus. Nah, itu juga di sini juga baik di robot atau di dirgantara atau yang lainnya. Nah, itu nih, ini ya mungkin yang nantinya kalian dapatkan atau misalnya nanti ada lagi yang biasanya buka untuk oprek, nah kita tambah sosialisasinya. Nah, robot kan sekarang itu ya, sekarang lagi KRI ya, lagi lomba. Nah, kalau berdasarkan timeline yang mungkin teman-teman ada yang juga ngecek di website ya, ada timeline dari KRI mulai Oktober sampai November finalnya itu. Nah, jadi mungkin setelah KRI itu langsung dari robot hubungan sama kita juga ya, mengadakan sosialisasi lah buat menginfokan menginfokan ke kalian nanti bakal ada oprek di tim misal ERSO, di Eros atau apa yang lainnya juga lah. Nah, tadi dengan kalian dikasih tahu itu kalian bisa ada gambaran gitu. Aku minatnya ke divisi ERSO misalnya. Soalnya ya apalah alasannya kalian. Nah, dengan begitu kalian kan tahu, jadi lebih enak untuk waktu nanti ada oprek mendatang. Sedangkan opreknya, open recruitment-nya, itu nanti tergantung dari tim ya. Jadi tim yang menentukan. Nah, nanti kalau udah ada info, kita langsung share ke kalian atau mungkin kalian juga nanti bakal dapat info juga ya dari yang lainnya. Tapi kita nanti bakal tetap nge-share. Nah, itu sih. Terus yang kedua ada dirgantara. Nah, kalau dirgantara itu ada yang poster di bawah itu, pojok kiri bawah, itu kan ada sosialisasi tim dirgantara PENS. Nah, kalau tahun kemarin itu sekitar Desember. Nah, sosialisasi Desember, soalnya lombanya tahun ini itu Oktober ini juga tanggal 19 kalau nggak salah. Nah, mungkin kan Oktober ya. Jadi mungkin sama lah kayak robot ya. Cuman beda beberapa hari gitu aja. Nah, jadi mungkin nanti waktu pelaksanaan dirgantara ya kita juga sama tadi kan kita juga nonton ya live pertandingan dari tim PENS di YouTube tadi ya. Nonton kan kalian ya? Iya, Mas. Nonton Mas. Nah, tuh jadi nanti kita juga bisa menyaksikan lah di dirgantara itu gimana. Nah, setelah pelaksanaan dirgantara itu pastinya nanti juga ada sosialisasi juga lah buat persiapan oprek. Nah, jadi kemungkinan Desember nanti ya sosialisasinya, sedangkan opreknya Januari lah. Gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita belajar di UKM, mempersiapkan ya. Mungkin yang mungkin emang kan dari kalian nggak semuanya tuh punya background dari robotika. Nah, makanya kalian datang ke UKM buat persiapan, misal pengen daftar robot. Nah, bagi yang udah pernah punya background, terus
pengen langsung nyoba masuk tim, ikut seleksinya. Nah, boleh aja kalian ikut. Kalau tahun kemarin, waktu aku jadi maba itu, ada kok, baru semester 1, kan udah waktunya oprek tuh. Nah, ada dari semester 1, itu udah ngikuti seleksi. Nah, ternyata banyak juga yang keterima. Nah, jadi kan nggak menutup kemungkinan, walaupun masih baru, tapi langsung pengen daftar, nggak apa-apa. Sedangkan yang pengen yang eh, baru baru masuk tapi belum punya background, ya nggak apa-apa, kalian belajar aja pelan-pelan di UKM. Siapa nanti mungkin waktu tahun kedua atau waktu tahun kedua kalian udah dapat ilmu kan dari sini. Nah, terus ilmu itu kalian gunakan mungkin sebagai portofolionya atau ilmu-ilmunya buat seleksi nanti gitu. Oke, selanjutnya kita ke ini. Nah, kalian kan sejak Oktober tadi ya, sejak Oktober sekarang sampai mungkin beberapa bulan ke depan itu kan belajar terus tuh di UKM. Nah, kalau istilahnya konsepnya kita lah, kalau di PENS itu kan ada kuliah teori, ada kuliah praktikum. Nah, buat ngecek teori ini benar apa enggak, nah kita kan ada praktikum. Nah, sama kayak ini, kita udah dapat ilmu di UKMD, nah kita ngecek ilmu kita itu bisa diaplikasikan jadi apa. Nah, makanya itu kami juga dari teman-teman 2019 merencanakan nantinya kami memberi kesempatan buat teman-teman 2020 untuk membuat proyek lah sebagai perwujudan dari apa yang kalian pelajari selama ini. Nah, melalui proyek ini kalian nanti bisa menuangkan ya apapun lah ide-ide kalian di dikombinasikan dengan ilmu-ilmu yang kalian dapat melalui proyek ini. Nah, proyek kita bisa mulai nanti ya Mei 2021. Nah, jadi kan sekarang Oktober, mungkin ya lama lah ya. Kalau dihitung-hitung bisa lah kalau dari banyak materi di UKMD ataupun workshop-workshop yang nanti kita lakukan juga, dari ilmu-ilmu di situ kalian tuangkan di proyek kalian ini. Nah, untuk selanjutnya ya ada proyek, ada pembuatan proyek, pastinya ada demonya. Nah, demo ini kan ya biasa ya, kalau kalian buat apa-apa terus istilahnya mempresentasikan lah, entah itu kayak menjelaskan proyek kalian itu gimana, terus simulasinya atau ya gitulah. Nah, buat ngecek seberapa menguasainya kalian di proyek yang kalian buat gitu. Nanti kita bulan Juli lah. Nah, Mei tadi kita mulai project, terus satu bulanan lah ya, sampai Juli itu kalian demo. Jadi nanti waktu sudah mulai buat project, kalian bisa sambil tanya-tanya juga, barangkali ada yang ngerti. Ini istilahnya kalau kalian kan konsul gitu ya, di LKMM, konsul. Nanti juga kalian barangkali ada kesulitan, bisa tanya-tanya ke teman-teman dari 2019 atau tanya-tanya ke yang lainnya juga, ke teman-teman seangkatan kalian. Nah, itu saling membantu ya, kayak tadi katanya Pak Adit, walaupun beda tingkat, terus belum tentu itu ilmunya yang tingkat lebih tinggi, belum tentu ilmunya lebih banyak dibandingkan yang baru-baru. Bisa aja yang baru malah lebih ahli daripada yang angkatan 2019 atau atas-atasnya lagi gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya ada ya. Jadi itu tadi kan rencana kita ya ke depan ya. Nah, kalau rencana kan bukan sebuah yang benar-benar tetap gitu ya. Nah, jadi kita bisa tuh modifikasi, entah itu dikurangi atau bahkan kita bisa nambahi. Nah, nambahi gimana? Nah, kita bisa di tengah-tengah, misal di tengah-tengah pelaksanaan UKM selama setahun ini ya, terus kalian tiba-tiba ada
usul buat kayak contohnya misal ini ya kalau hakikat mahasiswa, katanya hakikat mahasiswa gitu. Pasti kalian juga banyak dengar ya. Nah, kan hakikat mahasiswa itu turun ke masyarakat, turun ke rakyat. Turun ke masyarakat. Istilahnya bukan rakyat ya. Nah, turun ke masyarakat. Nah, bisa tuh kan mungkin kalian pernah nemui atau yang dari SMA kalian belum ada keilmuan tentang robotika. Nah, bisa kita kayak ayo Mas coba melakukan istilahnya memberi ilmu lah ke SMA ini atau wilayah tertentu. Nah, gitu biar mereka nggak buta tentang ilmu robotika, apalagi semakin majunya zaman, semakin banyak teknologi-teknologi yang digunakan dan ya itulah. Nah, dengan begitu kalian kan, kita kan bisa nambahi kayak kita di acara-acara di luar rencana kita. Nah, nanti yang punya usulan, silakan usul aja, nggak apa-apa. Kita bicarain bareng-bareng, diskusikan bareng-bareng. Nah, enaknya gimana? Entah itu waktunya kapan, pelaksanaannya gimana. Nah, itu bisa kita bicarakan bareng-bareng gitu. Nggak melulu tentang robot juga, bisa misal ada apa ya, misal kalau kondisinya onsite kita bisa apa ya istilahnya, main bareng lah, entah itu camping atau apapun, yang penting bareng-bareng gitu, refreshing lah istilahnya, biar biar bisa keluar dikit dari wilayah kampus gitu, refreshing lah. Mungkin nggak perlu jauh-jauh, mungkin di dekat-dekat aja, yang penting momennya gitu kan ya, yang penting ya. Nah, itu sih, usul aja nanti kalau ada ide. Oke, nah dan itu aja sih yang bisa tak sampaikan ya dari rencana kita setahun ke depan, atau maupun pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh Mas Sulaiman juga, terus Pak Adi juga. Nah, sekarang mungkin dari teman-teman ada nih pertanyaan, entah itu seputar yang barusan tak sampaikan atau hal-hal lainnya seputar pelaksanaan UKM kita nanti. Ya, silakan kalau mau bertanya. Ya, mungkin kalau ada yang mau tanya perihal UKM, silakan, enggak apa-apa. Nggak usah malu-malu ya. Kemarin loh banyak tanya kemarin. Sekarang tanya juga banyak juga seharusnya. Enggak apa-apa. Nggak usah sungkan-sungkan. Kalau mau on mic juga nggak apa-apa, on cam juga nggak apa-apa, biar tahu wajahnya gitu. Nggak usah sungkan. Ayo, silakan. Permisi Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Bagas Setiawan dari kelas D3 Elin A. Jadi itu kan tadi katanya kalau kita memerlukan sebuah komponen atau barang, kita bisa mengajukan ke bendaharanya. Itu berarti apabila kita membuat sebuah rancangan robotika itu kita didanai oleh kampus gitu ya Kak? Baik, terima kasih. Oke. Nah, jadi ya langsung tak jawab aja ya. Jadi setiap tahun itu kita juga dapat bantuan dana yang turun dari manajemen. Nah, itu dana itu bisa kita gunakan buat menjalankan UKM kita, entah di risetnya atau apapun lah. Nah, itu dari kampus juga ada. Gitu. Izin bertanya lagi Kak, untuk Ya, kita meminta dana itu kita harus membuat sebuah proposal dan kemudian membuat
LPG seperti itu enggak ya Kak? Terima kasih. Oke, ya jadi kalau kayak gitu-gitu itu sebenarnya eh, gini-gini. Kan itu kayak dana tahunan gitu lah ya. Nah, jadi tanpa kita buat yang se apa ya, istilahnya sekompleks itu nggak perlu sih. Ya mungkin biasa-biasa aja itu buat biar tahu kalau biar manajemen tahu kalau kita ini butuh dana terus ya buat menjalankan UKM. Sedangkan ya kecuali kalau mau buat sesuatu yang benar-benar itu butuh dana banyak misalnya dan itu kedepannya buat majunya fans juga. Nah itu kita bisa ajukan lah ke manajemen untuk keperluan kita mengembangkan apa yang ingin kita lakukan itu tadi. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain silakan. Yuk silakan tanya. Nggak perlu sungkan-sungkan. Permisi Mas, mau tanya Mas. Ya, silakan. Saya Budi dari kelas D4 Elin A. Mohon izin bertanya tentang fokus tadi Mas. Misalkan kita sudah memilih fokus, terus habis itu kok tertarik dengan fokus lain gitu, apa ada kemungkinan untuk pindah fokus gitu Mas? Terima kasih. Oke. Ya, jadi ya langsung tak jawab juga aja. Tadi kan udah tak sampaikan kan ya, mengenai kita sebelum pemfokusan itu ada belajar bareng semuanya. Jadi semua anak itu, semua mahasiswa itu dapat materi dari masing-masing divisi juga. Nah, dari situ kita kan bisa tahu yang tadi model pembelajarannya atau apapun. Nah, itu nanti bakal kita buat sedemikian rupa ya, biar kalian dengan mengikuti itu, kalian langsung tahu gitu. Jadi, kalau langsung bisa, istilahnya langsung harapannya langsung begitu kalian dapat ilmu dari itu, kalian langsung sudah bisa ngefikskan aku selanjutnya harus melangkah kemana. Sedangkan kalau misalnya di tengah udah setelah milih terus kalian uh, pindah itu ya nanti juga adalah istilahnya percobaan gitu. Mungkin beberapa beberapa uh, waktu gitu ya. Nah, kalian ternyata uh, tiba-tiba pengen besoknya nyoba yang lain ya silakan. Yang penting uh, di setelah waktu-waktu percobaan tadi kalian juga bisa memilih fokusan kalian. Soalnya apa kalau kalian emang dari kaliannya yang pengen pindah-pindah kan nggak bisa tuh ilmunya keserap dengan baik. Kalian misal minggu ini fokus ini, minggu besok fokus yang lain. Nah, kalau itu dilakukan antara kan ada divisi baru yaitu Kansat Mas ya. Perlombaan ya. Kansat. Itu perlombaannya secara garis besarnya itu gimana ya Mas? Nah, terima kasih. Jadi ya sama-sama. Sebenarnya belum tahu sih ya. Kalau dari aku ngikutinnya info-info tentang Cansat itu baru tahun ini ya. Ya kalau Cansat sekedar selayang pandangnya aja ya. Itu kan tim mungkin roket lah. Roket atau belum tahu juga sih.
Ya, jadi lomba per tahun itu ya beda-beda juga temanya. Nah, jadi kalau tahun ini kan, oh ya itu kan lomba yang buat internasional ya. Kalau Dirgantara kan yang buat nasional. Nah, kalau yang di Cansat itu buat yang internasional. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu. Nah, mengenai itu tadi kayak lombanya itu belum tahu. Aku juga ada sih teman sekelasku yang lolos seleksi di Cansat. Nah, itu dia pun ya juga belum tahu soalnya emang kayak kan lagi nunggu rule-nya dari yang ngadain kompetisi gitu ya. Nah, setelah kita dapat rule baru kita bisa tahu gimana lomba-lomba kompetisinya nanti itu bentuknya gimana. Itu sih. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Nah, mungkin dari yang lain. Permisi Mas, mau bertanya. Ya, silakan. Saya Ahmad Masudi dari LKA. Mau bertanya untuk tim KRPAI itu apa selalu menggunakan kaki ya Mas untuk perlombaannya, atau tidak ada beroda gitu Mas? Apa cuma berkaki gitu Mas? Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya. Ya, jadi pada dasarnya kalau pertanyaan-pertanyaan teknis gini itu jawabannya sama ya. Setiap tahun itu lombanya temanya berbeda-beda, otomatis mungkin teknisnya kayak ketentuan dari spek robotnya itu juga beda-beda. Nah, mungkin antara tadi harus berkaki atau ada yang beroda atau enggak. Nah, itu tergantung dari yang menentukan. Kalau biasanya sih berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu berkaki terus ya, belum ada. Atau mungkin akunya yang nggak tahu. Nah, mungkin dari teman-teman juga dari tim yang mau menambahi, barangkali ada yang pengen lah cerita gimana menjawab pertanyaan dari Mas Yudi ini tadi. Silakan. Ya, izin Mas Victor. Ya, silakan. Jadi saya sebenarnya dari tim lain ya, bukan KRPAI, tapi KRPAI juga pernah cerita gitu. Jadi tahulah sedikit mengenai KRPAI. Dulu tuh sebenarnya ada yang beroda. Jadi ada dua lombanya itu dulu di Trinity USA kan tujuannya KRPAI itu. Tapi kalau yang beroda dulu sebenarnya ada, cuma entah kenapa waktu itu pernah fans tuh mengirim 3 tim kalau nggak salah, dan 3-tiganya tuh juara gitu. Nah setelah itu tahun berikutnya katanya barulah nggak ada gitu yang beroda tuh, jadi berkaki dari tahun itu. Tahun berapanya saya lupa gitu. Terus kemudian sejak saat itu untuk tiap lomba tuh, kalau untuk KRPA itu biasanya yang berbeda tuh, yang saya dengar dari ketua timnya saat itu waktu lagi cerita, jadi spek dari robotnya sendiri gitu. Kalau misalkan teknisnya ya sama gitu ya, sebenarnya kan memadamkan api, cuma mungkin nanti layout uangnya atau bahkan tipe sensornya atau ukuran robotnya, jadi hal-hal teknisnya emang bisa berganti setiap tahun gitu. Tapi itu pun pergantian juga kadang tidak begitu besar gitu, nggak begitu signifikan sampai mengubah desain robot secara total. Biasanya seperti itu gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama jawabannya. Gimana Mas Hudi? Apakah ada feedback? Iya, ada lagi Mas, ada tambahan pertanyaan dari saya. Silakan. Terima kasih. Saya sering lihat kalau KRPA itu kan tak beroda ya Mas ya. Kenapa kok rata-rata
desain dari robot tersebut kok gitu-gitu terus itu, nggak ada yang beda lah. Apa ada ketentuan dari panitia harus desainnya seperti ini tuh gitu mas. Terima kasih. Ya sama-sama. Mungkin sebenarnya aku nggak tahu sampai sedetail itu sih ya. Apa yang melatar belakangi adanya desain kayak gitu. Kalau dari aku sih, mungkin aku bisa hanya menjawab gini. Kalau kita punya tujuan, nah gimana caranya kita apa yang kita lakukan buat mencapai tujuan itu gitu ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini, kalau kita tujuannya memadamkan api dengan kriteria-kriteria penilaian tertentu, nah ternyata nemu desainnya yang cocok itu desain yang kayak gitu. Nah, maka desain kayak gitu yang dipakai, gitu sih. Kalau aku bisa menjawab dengan jawaban sederhana, ya kayak gitu sih. Kurang tahu juga sedetail itu. Mungkin dari teman-teman tim juga yang pernah diceritani mungkin bisa membantu menjawab. Aduh, izin menjawab lagi mas. Ya, silakan. Jadi kenapa desain robot rata-rata bisa sama gitu ya intinya kan? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk harus sama semua itu enggak. Kalau untuk humanoid misalnya, katakanlah contoh robot sepak bola humanoid ya, itu tim saya, jadi saya ngerti gitu teknisnya kayak gimana, teknis lombanya. Sebenarnya untuk itu sendiri ada klasifikasinya gitu untuk humanoid sendiri. Ada yang ukuran kid size, ada yang ukuran teen size, dan ada juga yang ukuran adult size gitu. Jadi ada yang ukuran anak kecil, yang kecil-kecil gitu. Kayak yang chimpanzee sekarang, ada yang ukuran lebih besar dikit, dan ada yang ukuran sebesar orang dewasa gitu. Dan desainnya itu ada guidelines, tapi bukan sebagai aturan mutlak gitu. Jadi ya seperti misalnya cara bergeraknya itu harus menggunakan kaki misalnya. Itu ada di aturannya, tapi apakah kakinya kalau untuk humanoid jelas mereka memasang aturan untuk mirip manusia gitu. Tapi kalau untuk KRPAI saya kurang tahu bagaimana gitu. Jadi mungkin ada aturannya seperti itu juga gitu. Makanya bisa mirip-mirip, kok mirip-mirip gitu. Apakah kakinya harus 8, apakah mungkin ada aturannya atau enggak, saya kurang tahu kalau KRPAI. Tapi untuk humanoid sendiri, itu emang ada guidelines-nya gitu. Seperti lebar tapak kaki pun ada ketentuannya. Jadi misalnya lebar tapak kaki tidak boleh melebihi area sebesar 50 cm persegi lah katakan, seperti itu. Tapi itu pun yang tiap tahun berubah itu yang seperti itu. Makanya tidak mengubah ukuran secara drastis gitu. Kecuali kalau memang mau berganti desain robot. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana Mas Yudi? Apakah ada feedback lagi? Baik mas, terima kasih, cukup mas. Oh ya, bersemangat sekali ini. Ditunggu ya oprek tahun ini untuk masuk tim robot. Siap-siap mas, semoga masuk. Amin. Ya, sama teman-teman yang lain juga, kalau misal pengen langsung uji nyali buat ikut seleksi tim robot, ya langsung berangkat. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Permisi mas, ada pertanyaan mas. Permisi mas, mau bertanya. Ya, siapa dulu? Silakan mas. Baik mas. Oke mas, perkenalkan saya Habib Yamidi Muslim dari D4 Teknik Elektronika A. Ingin bertanya mas, tadi kan dari presentasi masnya itu mengatakan bahwa dari kita itu bebas memilih fokusnya di mana gitu.
Mau di programmingnya, mau di desainnya, atau di mekaniknya gitu Mas. Nah, saat mengikuti ujian seleksi timnya nanti itu Mas, apakah dibedakan gitu Mas? Kita mau fokus ke program itu ujiannya ini, kita mau fokus ke mekanik ujiannya ini, atau kita fokus ke desainnya ujiannya ini? Apakah berbeda-beda atau disamakan gitu Mas? Oh, apa itu aja pertanyaannya? Siap, iya Mas. Ya, tak jawab ya. Mungkin mau menyampaikan dulu ya. Mungkin ada apa ya? Istilahnya ada miss lah di sini. Jadi UKM itu bukan murni sebagai apa ya istilahnya? Kalau istilahnya ini bukan satu-satunya pintu untuk gabung tim, tapi ini salah satu dari jembatan. Nah, jadi gitu. Kita itu bukan apa ya? Bukan apa istilahnya, bukan membentuk kalian buat masuk tim gitulah, tapi mewadahi kalian yang pengen belajar untuk mempersiapkan diri kalian sendiri untuk masuk tim. Nah, gitu ya, perbedaannya gitu ya. Ya emang mungkin agak sama ini, cuman ya ada bedanya. Jadi kita memfasilitasi kalian kalau pengen belajar. Ya silakanlah belajar, pengen ambil ilmu sebanyak apapun yang bisa kalian dapat di sini mengenai untuk melanjutkan istilahnya karir kalian di tim. Nah, itu nanti silakan preferensi kalian masing-masing sendiri. Terus ya otomatis kan kalau mengenai tadi kayak pemfokusan divisi itu apakah selalu disamakan sama saat kita ikut seleksi? Ya enggak ya kan ya. Nah, jadi kan ini tadi wadah kalian belajarnya, misal kalian ingin belajar program, ya ikut divisi program. Sedangkan kalau seleksi, biasanya kalian bakal di waktu kalian melamar itu, ya istilahnya melamar ya, ikut seleksi. Kalian juga melamar, pengen masuk ke divisi apa di timnya itu. Nah, dari itu kalian, ya jadi seleksinya, prosesnya mulai dari situ ya. Jadi kalian waktu daftar seleksinya itu kalian sendiri yang nentuin pengen masuk divisi apa, pengen daftar di divisi apa nantinya di tim kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari mas-mas tim mengenai seleksi dari timnya sendiri, pengalaman tahun lalu mungkin. Ya, permisi Mas. Ya, silakan. Aduh, jadi kalau untuk seleksi ya, kalau seleksi apakah difokuskan atau enggak, itu saya rasa gimana panitia seleksinya ya. Jadi kita pun nggak tahu dari tiap tahun bakal kayak gimana. Tapi kalau untuk yang tahun kita gimana, Rul? Jadi kalau di tahun kita itu kebetulan cuma diwawancara aja gitu sama dosen ini pembimbingnya masing-masing. Jadi nanti kita ngajuin CV kita, ngajuin data diri kita, ada formulirnya gitu diisi. Nanti udah itu ada jadwal wawancaranya. Kalau ada yang mau kamu bawa, misalnya kamu pernah bikin sesuatu nih, pernah bikin robot atau punya kemampuan di mana dan mau ditunjukkan ya dibawa. Itu yang tahun kita kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau untuk teknis itu sebenarnya kan gimana panitia yang mengadakan opreknya gitu. Terima kasih. Ya, aku mau nambahin lagi ya. Nah, jadi tadi kalau dari tim robot kan ya itu tadi ya, cuman wawancara aja, nggak anu. Nah, kalau tahunku kemarin waktu seleksi Dirgantara itu ada gitunya yang kayak tak bilang tadi. Jadi kita yang ngelamar pengen masuk divisi apa. Nah, terus ya kayak gitu sih. Selanjutnya kita bawa portofolio kita misalnya.
Entah itu berupa project atau apapun yang pernah kita kerjakan nantinya buat ya mungkin buat pertimbangan lah bagi sang perekrutnya buat apakah kita pantas untuk masuk sebagai tim kayak gitu. Gimana? Siapa tadi yang tanya? Habibi? Baik Mas, terima kasih Mas. Tapi saya mau ada timbul pertanyaan lagi gitu Mas, mengenai saat kita diseleksi itu Mas. Misalkan saat seleksi tahun kemarin itu kan wawancara kan ya Mas. Jika saat diwawancara itu ternyata nama kita tidak masuk ke dalam tim itu, tidak lulus gitu Mas, apakah ujiannya atau seleksinya lagi itu tahun depan atau bisa dilakukan sesi lain gitu Mas? Maksudnya dalam tahun itu kita bisa masuk lagi walaupun sebelumnya kita tidak lulus dengan berlatih itu atau gimana gitu Mas, kita bisa mengajukan diri lagi itu bisa masuk di tim, apakah bisa seperti itu Mas? Masih Mas. Ya, dari aku dulu atau dari mas-mas tim dulu nih yang jawab? Barangkali pengen gantian gitu. Silahkan dari Mas dulu saja. Oke. Ya, jadi kalau apa ya? Kalau dari aku gini, kalau berdasarkan yang aku tahu ya, yang sebelum-sebelumnya juga bahwa ya emang opreknya kan emang setahun sekali biasanya. Maksudnya satu periode sekali lah. Tergantung juga lagi butuh anggota atau enggak. Nah, berdasarkan kayak gitu kan berarti setelah kita misal waktu seleksi nggak lulus gitu. Nah, itu kayaknya nggak ada deh kayak yang mau sampaikan tadi yang tentang kayak belajar lagi terus sesi lain ada seleksi lagi. Nah, itu kalau kayak gitu nggak tahu sih ada atau enggak ya aku ya. Cuman ya itu tadi kembali ke misal di tengah-tengah apa waktu misal seleksi sudah selesai lah. Nah, terus di tengah-tengah ada yang tiba-tiba salah satu yang masuk seleksi tadi harus terpaksa keluar lah. Entah itu mungkin ada kondisi kesehatan atau apapun lah yang intinya yang menyebabkan yang dia keluar. Nah, itu mungkin dikembalikan lagi apakah dengan keluarnya si A ini tadi bisa kalian mengatasi atau enggak. Nah, itu enggak tahu lagi ya konsepnya, sistemnya kayak gimana, enggak tahu sih aku ya. Mungkin langsung aja saya serahkan gimana jawabannya, barangkali yang dari mas-mas tim bisa membantu menjawab lebih valid lah. Soalnya dari tim juga. Ya, izin jawab ya Mas. Saya Syahrul dari PENS 2019. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya gimana kalau nggak lolos seleksi gitu. Secara prosedur sih seleksi kan umumnya setahun sekali gitu. Tapi nanti ada kalanya tim itu butuh anggota lagi. Jadi bisa jadi setelah seleksi misalnya kalian nggak lulus, itu mungkin anggota tim minta ke pembinanya untuk cari tim lagi, kekurangan gitu. Itu bisa aja kalian dosen pembimbingnya buka rekrutmen lagi. Itu bisa kalian ikut lagi dalam tahun-tahun. Itu tapi kasusnya tertentu gitu. Misalnya tim tersebut kekurangan anggota gitu. Karena secara prosedur kalian nggak masuk itu atau belum lewat itu karena timnya udah full gitu. Mungkin gitu aja sih. Jadi tetap terus belajar aja gitu. Pasti ada kesempatannya kok. Ya, benar-benar. Walaupun ya pasti benar ya tadi ya, belajar terus, menarik itu. Belajar terus, kesempatan pasti ada lah. Mungkin nggak saat seleksi tim, atau bahkan nggak waktu di kuliah, atau bahkan malah bisa terjadi besok setelah lulus kuliah. Nah, bisa aja tuh apa yang kalian pelajari sekarang bisa bermanfaat di waktu yang nggak kalian duga-duga malah. Nah, gitu sih. Gimana, ada feedback?
Baik, terima kasih Mas. Dapat saya ambil kesimpulan mungkin jika kondisi tertentu itu bisa diadakan ujian atau seleksi lagi dan mungkin secara umumnya itu tidak ada ya Mas sekali periode. Baik Mas, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Nah, gimana? Ada lagi? Mas, saya Izin mau bertanya, izin Mas. bertanya. Ya, siapa dulu? Siapa dulu? Monggo Masnya duluan aja nggak apa-apa. Oke. Saya Muhammadudin Abdul Ghani dari Mekatronika. Izin bertanya Mas, mengenai mobil hemat energi. Nah, untuk perlombaannya sendiri itu kita suplai listriknya dari panel surya atau kayak mobil di pasaran gitu Mas. Kita cas sendiri. Terus misalnya kita nambahin konsep untuk suatu konsep untuk tambahan suplai baterai itu enggak apa Mas? Contoh kayak nambahin termoelektrik generator untuk menghasilkan listrik tambahan. Terima kasih Mas. Sama-sama pertanyaannya. Nah, makasih juga pertanyaannya. Nah, kalau ini jujur dari aku nggak seberapa ngikutin ya kalau mobil hemat. Emang biasanya dari tahun ke tahun itu eh, yang yang apa? Yang ngisi anggota-anggota yang ngisi dari mobil hemat itu biasanya diperlukan hanya jurusan-jurusan tertentu. Ya mungkin kayak Meka, Elin atau yang nggak tahu juga ya. Mungkin yang barangkali tahu Mas Sulaiman gimana? Halo Mas, masih di room? Iya, masih Mas. Cuma kurang tahu ya kalau untuk MHE kayak gimana. Ya. Nah, monggo Mas Sulaiman barangkali bisa menjawab. Ya kalau saya sendiri sih kurang gimana mereka semua. Ya biasanya nanti kalau misalnya buat kompetisi itu ya mengikuti itu sih aturannya sih kan macam-macam kan MHI juga ada macam-macam. Kalau yang tahun kemarin terakhir itu MHI itu kita itu cuma ngirim satu divisi apa saya lupa itu. Kan ada macam-macam juga di MHI itu nantinya. Nah misalkan kalau yang kayak tadi nambahin itu nanti biasanya masuk yang tim risetnya aja. Cuma tim risetnya itu beda-beda. Ada yang dulu itu ada yang namanya riset kebanyakan anak-anak STE itu namanya apa terus karena satu permasalahan dia akhirnya nggak disupport lagi karena mungkin dana biasanya kan mahal itu kalau misalnya riset mobil hemat lumayan mahal juga. Terus kalau yang biasanya kalau jurusan Elin itu ada sendiri timnya. Biasanya Elin itu ada kayak apa namanya kegiatan dari himanya sendiri ekstra sendiri khusus buat riset mobil itu biasanya di situ bisa apa namanya nama-namanya bisa. Kalau yang MHI itu biasanya sudah ada apa namanya kayak aturannya lah setiap itu. Cuma kan mau nambah coba konsul ke pembimbingnya gitu. Ya kayak gitu sih jawabannya. Nah, gimana? Baik Mas, terima kasih Mas. Ya sama-sama. Saya mau izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Nuraiza Maldenita dari 1D4 LKA. Mau bertanya, kira-kira hal yang buat bisa mendukung kita bisa masuk ke tim itu apa aja? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya. Nah, mungkin ini ada beberapa jawaban ya dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang juga tim. Mungkin kalau aku sharing dulu, kebetulan aku sekarang lagi di muatan roket ya, Komodindo Combat. Buat perlombaannya Komodindo Combat.
kalau dari pengalamanku, mungkin jawaban sebelum kita mengarah ke apa yang kita butuhkan itu, kita harus perlu tahu dulu gimana metode seleksinya. Ya mungkin gambaran dari sharing-sharing tahun lalu. Nah itu kita bisa kayak, Mas atau Mbak, kalau seleksi tahun kemarin itu gimana ya? Apakah wawancara aja atau ada tes-tes yang lain? Nah setelah kalian tahu gimana prosedur-prosedur tahun lalu, nah kalian kan jadi punya gambaran. Nah setelah tahu ternyata ada tes gini, nah berarti aku harus menyiapkan, aku harus bisa melakukan hal-hal seputar yang akan diteskan. Nah itu yang pertama. Jadi kalian tahu dulu. Setelah itu, ya kalau mungkin ilmu dasar ini ya, kalau kalian ingin kalian diminati oleh suatu instansi atau lembaga atau ya perusahaan atau apapun lah. Kalau kalian pengen diminati, kalian harus menonjolkan apa yang kalian bisa yang berbeda dari orang lain gitu ya. Nah, misalkan portofolio lah. Misal portofolio yang lain itu nggak pakai waktu daftarnya nggak ngelampirkan portofolio tertentu gitu ya. Nah, tapi kalian melampirkan, berarti kan itu jadi nilai plus buat kalian, dilirik, istilahnya dilirik lah sama yang rekrut kalian. Nah, gitu itu yang kedua. Jadi kalian istilahnya membedakan diri ya dalam arti yang positif. Nah, jadi kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin pengalaman, mungkin dari teman-teman tim yang punya pengalaman juga, atau mungkin dari Mas Sulaiman dulu. Ya Mas, saya Suryo dari Meka 19, izin mau menambahkan. Ya, silakan. Tadi kan ada teman yang tanya untuk apa yang perlu disiapkan untuk seleksi nanti ya, kurang lebih seperti itu. Nah, benar tadi yang dikatakan Mas Victor ini, itu kalau mau seleksi itu apa ya, harus ada spesialisasinya, kurang lebih misalnya kalian mau di bagian mekanik, bagian elektrik atau apa kan, karena kalian nanti waktu ngelamar masukkan suratnya itu kalian itu disuruh milih, nggak bisa kalian pilih. Bisa sih, bisa cuma yang utama itu yang mana gitu, yang utama yang mana, mekanik, elektrik atau program gitu misalnya. Nah, untuk misalnya kalian mau ambil bagian mekanik ini, nah kayak kata Mas Victor tadi, kalian apa ya, harus punya sesuatu yang beda gitu loh, harus apa ya, kalau seperti yang lain dari orang lain. Misalnya kalian lihat teman-teman kalian untuk mau mengumpulkan karya untuk seleksinya itu buat land tracer atau robot lain apalah. Nah, kalian tuh buat sesuatu yang beda, mungkin bisa buat yang lebih kompleks gitu desainnya buat dikumpulkan. Nah, itu akan jadi nilai tambah buat kalian gitu. Terima kasih. Ya, mungkin ada teman lagi atau Ya, feedback saya yang Mas banyak. Syahrul dari Ya. Meka 19. Ya. Izin menambahkan. Nah, jadi kan benar kayak kata Mas Suryo tadi, tonjolin sesuatu dari kalian. Terus satu lagi, kalian itu harus nentuin kalian mau masuk ke hardware, mekanik atau program itu secara rinci gitu. Jadi kalian udah punya tujuan. Nah, dari situ kalian bisa juga nonjolinnya di bagian hardware tersebut. Misalnya kalian mau masuk di hardware, jadi kalian siapin desain hardware-nya atau itu. Jadi kalian itu punya pegangan khusus gitu. Para dosen jadi lihatnya gini, kalian udah punya segini, detailnya sampai segini. Nah, mungkin itu bisa dipersiapin gitu. Jadi siapin dulu tujuannya kemana. Terus juga mental, fisik, semangat. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Gimana? Apakah cukup atau pengen jawaban lagi? Itu Mas, mau tanya lagi. Ya. Kalau kita mau daftar ke tim humanoid beroda atau gitu, itu kayak beda tim gitu, emang boleh apa enggak? Terima kasih. Beda tim gimana ya maksudnya?
Bolehnya, Kayak boleh apa enggaknya gimana? kayak mau daftar tim yang buat robot tari, terus daftar lagi buat tim robot humanoid beroda, gitu boleh apa enggak? Apa harus satu yang dipilih? Oke, ya mungkin bisa langsung eh, tak serahkan ke teman-teman yang di tim KRI ya. Silakan teman-teman menjawab. Ya, saya Yani dari Meka 19. Sebelumnya maaf ya tadi yang sebelum saya belum perkenalan. Ya, jadi saya Yani dari Meka 2019, dari PENS 2019. Untuk rekrutmennya sendiri, kalau tahun saya itu kebetulan ada ini ya, preferensi. Jadi kemarin tuh dikasih 3 preferensi kalau nggak salah. Jadi yang paling pertama tuh tim mana sih yang mau kamu ikuti gitu. Yang kedua baru nanti tim apa kalau kamu nggak keterima di tim pertama. Nah baru tim ketiga tuh yang paling tidak, bukan paling tidak kamu ingin ikut ya, tapi ini seenggaknya saya bisa ikut tim robot lah gitu istilahnya. Atau kalau kamu memang bersemangat di ketiganya juga ya, itu nanti pas di interview bilang aja gitu. Saya bersemangat Pak untuk di tim ini, tapi saya juga bersemangat tim ini dan tim ini juga gak apa-apa gitu. Karena misal kalian emang pengen buat fans bangga gitu misalnya, gak apa-apa. Jadi ada preferensinya kok kalau untuk rekrutmen tahun saya waktu rekrutmen itu. Terima kasih. Mas Victor, saya izin menambahkan. Ya, silakan. Ya, kalau pengalaman saya sendiri sih, dulu itu saya dikasih disuruh pilih 3. Nah, itu semuanya saya pilih KRAI. Terus untuk divisi yang dipilih juga saya pilih 3-tiganya mekanik. Nah, itu terus dikasih apa ya? Pilihan sama dosennya. Kalau misalnya kamu di divisi lain mau, kalau misalnya di elektrik enggak, kalau timnya aja sih waktu itu saya ingatku. Jadi kalau mau dipindah di tim ini mau. Ya mau gimana ya? Sebenarnya pengennya KRAI. Cuma kalau di misalnya di KRAI udah mentok nggak bisa ya di tempat lain juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya jawab gitu sih. Itu aja. Gimana? Mbak, sudah cukup? Sudah Mas, terima kasih banyak. Oh ya, sama-sama. Permisi Mas Victor, izin bertanya. Saya Norbertus Egbert Nayaka Bagaskara dari Prodi LK kelas B. Izin bertanya, untuk jadwal UKM Robotika kan hari Senin. Kalau semisalnya jadwal itu bertabrakan dengan mata kuliah lain, apakah ada hari lain, Mas Victor? Terima kasih. Oh ya, gini. Mengenai ini, ya pasti waktu di onsite juga pasti banyak lah ya peristiwa kayak gini. Entah itu baik tabrakan dengan UKM lain atau tabrakan dengan mata kuliah lain. Nah itu mungkin aku bahas lebih ke ini ya, nyikapinnya terhadap UKM maksudnya. Kalau misal kalian emang ada keperluan akademik, ya dulukan aja akademik nggak apa-apa. Kalau di UKM bisa izin lah. Alasan dikarenakan alasan akademik nggak bisa ngikuti UKM gini. Nah itu nggak apa-apa, kalian dulukan aja UKM, kalian dulukan aja akademik gitu sih. Terus, nah ini juga salah satu enaknya kalau online ya. Nah kita kan kalau online gini pelaksanaannya via webinar, istilah ala-ala webinar gini kan ya, lewat room gini. Nah itu kan bisa direkam. Terus nanti juga bisa di-upload misal di YouTube lah, di YouTube-nya UKM. Nah itu kan kalian bisa tonton ulang. Jadi kalian minimal nggak ketinggalan, nggak kehilangan kuliah kalian, nggak ketinggalan juga apa yang dilakukan di UKM buat hari tertentu gitu misalnya. Gitu sih. Baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama.
Mohon izin Mas bertanya lagi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Masudi dari LKA. Mau tanya Mas, misal nih dari sebuah tim, tapi gimana ya? Timnya itu di tahun ini tidak ada oprek gitu Mas. Tapi kita ingin sekali ikut dengan tim tersebut. Apakah kita diizinkan untuk ikut latihan bersama dengan tim tersebut? Gitu Mas. Apa bisa diterima? Ya, bisa kok, bisa. Ya, terima. Ya, jadi gini sih. Kalau setauku ya, emang kalau tim di sini kan emang khusus buat persiapan lomba gitu kan ya. Sedangkan kalau kalian ingin belajar mengenai apa yang kalian pelajari di tim, nah itu apa yang dipelajari di tim itu juga kalian bisa sharing-sharing sama salah satu yang mungkin yang kenalan kalian di tim lah. Nah, misal contohnya kalau aku lagi persiapan Kombrindo Combat misalnya, nah terus ternyata kamu ini pengen belajar juga tentang apa yang dia dipelajari nanti buat persiapan Kombrindo Combat. Nah, kita bisa sharing-sharing lah, misal berdua atau sama teman-teman. Nah, itu bisa. Jadi ya namanya belajar kan banyak ya jalannya, nggak perlu membedakan kayak gini sih, kayak bukan membedakan istilahnya. Ya cuma gini-gini. Emang tetap mereka itu tim. Mereka itu tetap persiapan buat perlombaan mereka. Nah, tapi kalau untuk belajarnya sendiri, ya nggak menutup kemungkinan bisa kan sharing-sharing, misal waktu santai-santai, longgar gitu. Nah, sharing-sharing, belajar-belajar apa bareng-bareng gitu kan bisa. Itu sih. Oh iya Mas, baik. Terima kasih. Ya, tapi kalau tentang tadi ya, tentang emang prosedur kayak kalau tahun ini buka, ya buka. Kalau nggak buka, ya yang nggak buka. Tetap prosedural. Ya, silakan. Ya Mas, siap. Tadi yang mau tanya. Saya mohon izin bertanya. Ya. Saya Budi dari kelas D4 LNA mau bertanya, semisal sudah bergabung dalam tim, nah itu kita bisa mengikuti kegiatan UKM atau harus salah satu milih ikut tim atau ikut ke UKM. Dengan kata lain kita sudah keluar dari UKM tersebut, apa gimana Mas? Ya, sudah itu pertanyaannya. Ya, Mas. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, gini ya, tadi kan di awal-awal Mas Sulaiman sudah menyampaikan juga ya, bahwa kita baik di UKM maupun di tim itu sama-sama satu keluarga lah istilahnya. Nah, itu cuman beda bentuk kontribusinya aja. Kalau di UKM itu ya kita kontribusi dengan latihan-latihan, pembelajaran-pembelajaran sederhana gitu ya. Sedangkan kalau tim itu bentuk kontribusinya ya melalui kompetisi-kompetisi membawa nama kampus gitu misalnya. Nah, sedangkan kalau misal sudah masuk tim, terus apakah boleh kayak balik ke UKM, bukan balik ya, apakah masih boleh mengikuti UKM? Oh ya boleh banget malahan, justru dengan kayak gitu ya juga yang disampaikan Pak Adit kemarin melalui replay tadi ya. Nah, tanpa membedakan baik itu dari UKM, baik itu dari tim, tanpa membedakan itu kita open dalam pembelajaran, saling nge-share dalam pembelajaran, baik itu dari tim atau yang bukan dari tim, baik dari angkatan atas maupun angkatan bawah, nggak membeda-bedakan itu, ya namanya belajar, semua kita bisa
uh, pelajari bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak uh, pembedaan kayak gitu ya. Gitu ya Mas. Oke, makasih Mas atas jawabannya. Yuk, sama-sama. Gimana yang lain? Atau mungkin bisa dicukupkan? Mantap ini, banyak yang tanya-tanya ini sampai tanggal 10. Izin menanggapi Mas. Ya. Mungkin pertemuan kali ini dapat dicukupkan. Soalnya mengejar deadline dari tugas. Oke, siap. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, kayaknya kalau alasannya kayak gitu, teman-teman yang punya deadline juga setuju deh kalau dicukupkan dulu pertemuan ini. Ya, berhubung melihat jam sudah setengah 10, kita juga kemarin sepakat ya kalau sampai jam 9 gitu, atau ya paling molor-molor setengah 10 lah. Nah, berhubung jam sudah menunjukkan, mungkin kita bisa cukupkan ya untuk acara welcome party buat hari ini dan tahun ini ya. Ya, welcome party kan diadakannya per tahun, jadi tahun depan ada welcome party lagi buat adik-adik kalian nanti. Nah, oke. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih baik dari teman-teman 2020 yang sudah bisa ya hadir, terus teman-teman 2019 juga yang bisa membantu mempersiapkan acara ini. Terus makasih juga buat Mas Sulaiman yang walaupun mungkin sekarang sudah persiapan itu ya, persiapan ya akhir-akhir lah, mulai akhir-akhir dari masa kuliah gitu ya, mulai persiapan gitu. Mungkin lagi sibuk-sibuknya lah. Makasih Mas Sulaiman sudah mau hadir dan menyampaikan pesan-pesan buat teman-teman 2020 ya. Jadi itu ya, sebelum mengakhiri, foto nggak nih? Boleh Mas. Boleh Mas. Boleh Mas. Ya tak stop sharing dulu ya, stop screen. Oke. Berhubung kalau di Google Meet kan maksimal 49 tiles ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai ekstensi di browsernya yang bisa nge-screenshot sampai banyak orang itu. Ada nggak? Mungkin Mas Radit. Oke. Dari teman-teman gimana? Apakah ini ya, siapa cepat on cam dia dapat posisi foto ya? Oke. Ya silakan kalau mau pingin on cam, tak tunggu. Sudah, ini doang. Oke, tak hitung ya. Usia merapikan rambut dulu, Mas. Merasa ya ternyata. Oke. Tak hitung ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, lagi tak cukup. Cukup Mas, cukup.
Oke. Cukup. Ya. Oke, cukup ya. Mungkin bisa diakhiri untuk saat ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman, dan maaf apabila ada salah kata. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih atas materinya, Mas. Salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih Mas. Malam minggunya bermanfaat. Terima kasih Mas. Sip. Selamat nugas. Semangat. Siap. Ya.